Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadinil amin wa alihi wa ashabi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, seluruh dewan guru, juga para peserta didik sekolah SMK Al-Fatmah yang berbahagia. Alhamdulillah kita dipertemukan di awal semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan nikmat sehat walafiat ini dengan semaksimal mungkin. Tiba kembali kita bertemu dalam kegiatan kerohanian setiap satu pekan sekali pada hari Jumat. Kita lanjutkan kembali rutinitas kita ini sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang banyak dari kegiatan ini. Baik, kita lanjut pembahasan masih dalam bab sholat, yaitu tentang sholat sunat tasbih yang pertama. Apa itu sholat sunat tasbih, apa hukumnya, dan bagaimana tata caranya, dan apakah sholat tasbih itu memiliki sandaran pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tasbih termasuk di antara sholat-sholat sunnah yang menurut pandangan sebagian imam, di antaranya para ulama mazhab Syafi'iyah, bahwa sholat sunat tasbih ini dianjurkan untuk dikerjakan semampunya. Apabila mampu 1 minggu sekali, laksanakanlah. Apabila mampu 1 bulan sekali, laksanakanlah. Apabila mampu setidaknya seumur hidup 1 kali, lakukanlah. Untuk mengetahui tata caranya, saya akan mengemukakan hadis terpenting yang berbicara mengenai sholat tasbih ini, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari sahabat Ibnu Umar, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Rafi' radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, paman Nabi, "Wahai Abbas, wahai pamanku, tidakkah engkau mau aku beri 10 hal yang jika engkau mengamalkannya, Allah pasti mengampuni dosa-dosamu, baik yang awal maupun yang akhir, yang lama maupun yang baru, yang dilakukan karena lalai maupun kesengajaan, yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang tampak. 10 hal itu engkau mengerjakan sholat 4 rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Maka setelah engkau selesai membaca surah Fatihah dan surah pada rakaat pertama, masih dalam keadaan berdiri, engkau membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian engkau ruku dan membaca bacaan di atas sebanyak 10 kali. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dari ruku dan membaca bacaan yang sama sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud dan membaca bacaan yang sama sebanyak 10 kali.
lalu duduk mengangkat kepalamu dari sujud dan membaca bacaan yang sama sebanyak 10 kali. Lalu sujud lagi dan membaca bacaan yang sama sebanyak 10 kali. Dan kemudian mengangkat kepala dari sujud yang kedua ini dan membaca bacaan yang sama sebanyak 10 kali. Sehingga semuanya berjumlah 75 kali dalam satu rakaat, dan engkau melakukan hal itu sebanyak 4 rakaat. Jika engkau mampu melaksanakan sholat tersebut 1 kali dalam sehari, lakukanlah. Namun jika engkau tidak mampu, lakukanlah 1 kali pada setiap hari Jumat atau 1 minggu 1 kali. Jika engkau tidak mampu melakukannya, lakukanlah sekali dalam setahun. Jika itu pun tidak mampu, lakukanlah sekali dalam seumur hidup. Jadi tata cara sholat sunat tasbih ini kita ulang kembali biar lebih jelas. Tata caranya sebenarnya sama dengan tata cara sholat pada umumnya, hanya saja ada beberapa perbedaan. Yang pertama, seperti halnya sholat yang lain, dimulai dengan niat dan takbiratul ihram. Dalam membaca takbiratul ihram, niat dalam hati, niat saya sholat sunat tasbih, usolli sunat tasbih rakaataini, 2 rakaat. Kemudian membaca doa iftitah, dilanjutkan baca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat apapun, terserah. Kemudian setelah itu membaca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah membaca surat itu, baca tasbihnya 15 kali. Kemudian ruku, membaca bacaan yang biasa dibaca pada ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 3 kali. Setelah itu dilanjut membaca tasbih yang tadi 15 kali. Kemudian bangkit i'tidal, setelah membaca bacaan yang biasa dibaca dalam i'tidal, dilanjutkan membaca tasbih yang tadi sebanyak 10 kali lagi. Setelah ruku 10 kali, setelah i'tidal 10 kali, setelah sujud pertama 10 kali, setelah duduk di antara 2 sujud 10 kali juga, setelah sujud kedua 10 kali. Nah, kemudian sebelum bangkit menuju rakaat kedua, biasanya ada duduk istirahat atau julusul istirahah, dan biasanya hanya sebentar, tidak ada bacaan apapun. Nah, dalam sholat sunat tasbih ini, pada saat julus istirahah, pada saat duduk istirahat, sebelum beranjak berdiri, membaca tasbih dulu sebanyak 10. Jadi dalam satu rakaat itu berjumlah 75. Setelah membaca surat 15 kali, setelah ruku 10 kali, ya, setelah i'tidal, setelah sujud pertama, setelah duduk antara 2 sujud, setelah sujud kedua, dan setelah julus istirahat. Nah, total semua 75 kali dilakukan sebanyak 4 rakaat, 2 kali salam. Jadi jumlah tasbih bacaan pada sholat tasbih ini adalah 300 kali seluruhnya. Ya. Hadis tadi juga merupakan sandaran utama dari kesunahan sholat tasbih ini, ya. Namun banyak juga ulama yang berpendapat bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Namun dalam mazhab Syafi'iyah, ya, pendapat mereka bulat bahwa karena memiliki dasar hadis, maka sholat sunat tasbih ini disunahkan, ya, dilakukan semampunya saja. Itu pembahasan pertama kita tentang sholat sunat tasbih, ya. Kemudian pembahasan kedua yaitu tentang kepemimpinan sholat orang yang buta, orang buta mengimami, ya. Bagaimana itu
apakah dibenarkan atau tidak. Orang yang buta boleh menjadi imam dalam sholat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Hibban dengan derajat hasan dari Anas radhiyallahu an, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abdullah Ibnu Maktum, Abdullah bin Maktum sebagai penggantinya dalam mengimami sholat, sementara dia adalah orang yang buta. Diriwayatkan dari mayoritas ahli fikih bahwa orang yang melihat dan orang yang buta mempunyai kedudukan yang sama dalam kepemimpinan sholat, disebabkan lebih khususnya orang yang buta dan lebih terjaganya orang yang melihat dari benda-benda yang najis. Begitu juga Imam Syafi'i dan jamaahnya mempunyai pendapat yang sama. Diriwayatkan dari Abi Ishaq bahwa orang buta lebih utama karena mereka tidak melihat hal-hal yang dapat melalaikannya, sehingga lebih khusyuk dan lebih jauh dari bercabangnya hati. Sementara Syekh Abu Ishaq Asyirazi mengatakan bahwa orang yang melihat itu lebih utama. Demikian juga pendapat Abu Hanifah, karena orang yang melihat lebih mampu menjaga badan dan pakaiannya dari benda-benda najis dan lebih mampu menentukan sendiri kemana arah kiblat. Sedangkan Ibnu Sirin memandang makruh kepemimpinan sholat orang yang buta. Pendapatnya ini didasarkan pada perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an manakala telah menjadi buta. Bagaimana mungkin saya mengimami mereka sementara mereka yang mengarahkan saya ke arah kiblat? Anas radhiyallahu an berkata, apa kebutuhan mereka terhadapnya? Tampaknya kepemimpinan sholat orang yang melihat itu lebih utama dengan alasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak menunjuk orang yang bisa melihat untuk menggantikannya mengimami sholat. Orang yang buta disyaratkan mendengar suara imam atau suara penerjemah ketika menjadi makmum. Allahu a'lam bishawab. Pembahasan berikutnya adalah tentang kehormatan masjid. Pernah suatu kali ada rombongan turis asing berjalan di atas karpet masjid dengan sepatu mereka yang kotor, tanpa mengindahkan kehormatan masjid. Sementara sebagian penduduk setempat merasa marah dengan hal itu. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Jawabannya merupakan aib bagi kita apabila kita membebankan tanggung jawab kepada orang yang tidak layak untuk menanggungnya. Orang-orang asing itu tidaklah berdosa karena mereka adalah orang asing dan tidak mengetahui bahwa masjid mempunyai kehormatan. Mereka menyangka bahwa masjid tak ubahnya bangunan museum atau tempat ibadah kuno. Yang harus ditegur adalah penanggung jawab masjid, baik imam, penjaga pintu, pengurus karpet, maupun yang lainnya. Karena merekalah yang semestinya menyuruh orang-orang asing tersebut untuk membuka sendal dan sepatu mereka. Saya yakin bahwa orang-orang asing itu tidak akan menolak apabila diminta, karena mereka lebih taat kepada aturan dan lebih menjaga perasaan orang lain dibandingkan yang lainnya. Suatu hal yang sangat disayangkan dalam hal ini, banyak orang yang lalai, bahkan menyalahkan orang asingnya itu, tetapi lupa untuk menegur pengurus masjid, bahkan diri kita sendiri yang lalai untuk merawat masjid kita. Berikutnya adalah tentang sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan pada akhir sholat di dalamnya terdapat kelalaian atau lupa dan keraguan. Sujud sahwi tidak ubahnya penambah kekurangan terhadap sholat, atau sebagaimana yang dikatakan para ahli fikih, sujud sahwi adalah untuk memperbaiki kewajiban yang telah terlewat
dan ditinggalkan pada tempatnya. Sebagaimana mengqadha adalah untuk memperbaiki sesuatu yang telah lewat waktunya dengan mengerjakannya setelah waktunya. Sujud sahwi telah diperintahkan oleh hadis-hadis sahih. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antaramu lupa dalam sholat sehingga tidak tahu berapa rakaat yang sudah dikerjakannya, apakah 1 rakaat atau 2 rakaat, maka hendaknya dia menetapkan atas 1 rakaat. Kemudian dia sujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri setelah mengerjakan rakaat kedua dalam sholat zuhur tanpa terlebih dahulu duduk untuk tasyahud awal. Ketika beliau selesai mengerjakan sholatnya, beliau sujud sebanyak 2 kali dan baru kemudian salam. Orang-orang pun sujud sebanyak 2 kali bersama beliau sebagai pengganti duduk tasyahud pertama yang terlupakan. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan disunahkannya sujud sahwi. Disunahkannya sujud sahwi, jadi tidak wajib. Yang pertama adalah tatkala meninggalkan salah satu dari sunat ab'ad sholat, tarku ba'din min ab'adis sholat, seperti tidak membaca tasyahud awal dan tidak membaca kunut pada saat iktidal rakaat kedua sholat subuh menurut mazhab Syafi'i. Maka itu dianjurkan untuk sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Kemudian hal yang lain yang juga menyunahkan sujud sahwi adalah membaca rukun qauli pada selain tempatnya. Iqa'u ruknin qauliyin fi ghairi mahallihi. Contoh membaca Bismillahirrahmanirrahim pada saat ruku, contohnya misalkan. Nah itu juga nanti kan itu kan karena lupa ya, pasti karena lupa, karena tidak kurang fokus sehingga membaca Fatihah pada saat ruku misalkan. Nah itu nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Ketiga adalah tatkala melakukan suatu perbuatan yang membatalkan sholat apabila disengaja. Contoh yang membatalkan sholat apabila disengaja adalah berbicara ya, dengan pembicaraan yang sedikit. Kemudian lantas ada seseorang karena lupa dia berbicara. Nah, maka di akhir sholat sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Penyebab kesunahan sujud sahwi yang keempat adalah melakukan rukun pekerjaan, melakukan rukun qauli, dan ada kemungkinan berlebihan, ada kemungkinan lebih ya. Contoh tadi sebagaimana disampaikan dalam hadis ya, ragu-ragu dalam hitungan rakaat sholat apakah 1 atau 2, maka hendaknya yang diambil adalah rakaat 1 saja. Nah, tapi kan tetap ada kemungkinan lebih ya rakaatnya, karena itu disunahkan di akhir nanti sujud sahwi. Kemudian bagaimana tata cara sujud sahwi ini? Tadi sudah disampaikan bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Jadi artinya setelah membaca tasyahud akhir dan membaca doa-doa yang biasa dibaca setelah tasyahud akhir itu, sebelum salam sujud dulu 2 kali. Sujud 2 kali itu artinya di pertengahan sujud pasti duduk terlebih dahulu ya. Apa yang dibaca? Kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain ya, menganjurkan untuk membaca apa yang biasa dibaca dalam sujud umumnya.
yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali ya. Jadi baca itu saja. Kemudian di antara dua sujudnya membaca Rabbighfirli warhamni wajburni seterusnya. Jadi sama seperti halnya dua sujud yang merupakan rukun sholat bacaannya. Ada juga sebagian ulama yang menganjurkan untuk membaca subhana man la yanamu wa la yasu. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar berkomentar dalam kitab At-Takhlis bahwa lam yajid lahu aslan. Bacaan subhana man la yanamu wa la yasu ini aku tidak menemukan asalnya dari mana. Makanya kebanyakan ulama tetap menganjurkan bacaan yang biasa saja. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana apabila imam yang lupa gitu, apakah makmum juga sunnah mengikuti atau mungkin wajib? Jawabannya adalah makmum wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya. Jadi apabila imam sujud sahwi, makmum pun harus mengikuti. Kemudian apabila imam tidak sujud sahwi, nah, contoh imam tidak tasyahud awal atau tidak kunut contohnya, apakah kemudian di akhir dia tidak sujud sahwi, apa yang dilakukan makmum? Ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama, dan ini lebih aman, adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi cukup salam saja, selesai sholat. Karena sujud sahwi itu hakikat pada dasarnya tidaklah wajib, hanya sunnah. Ada cara yang kedua, yaitu berniat mufarokoh, berniat memisahkan diri dari berjamaah lalu sujud sahwi. Tapi harus mufarokoh dulu baru sujud sahwi ya. Kalau tidak mufarokoh kemudian sujud sahwi, maka batalah sholatnya. Kemudian juga yang banyak menjadi kesalahan pada umumnya adalah tatkala imam lupa tidak melakukan tasyahud awal. Dia setelah pada rakaat kedua, setelah sujud kedua itu langsung berdiri, misalkan gitu ya, berdiri dan sudah berdiri tegak. Kemudian makmum mengucapkan subhanallah, misalkan gitu, mengingatkannya maksudnya. Nah, ini apabila imam lantas kemudian duduk kembali untuk melakukan tasyahud awal, nah ini akan menjadi masalah. Karena dia telah berdiri kepada rakaat ketiga dan itu merupakan suatu rukun, suatu kewajiban. Kemudian dia meninggalkan yang wajib itu, melakukan kesunahan yaitu tasyahud awal. Maka itu menyebabkan sholatnya menjadi batal. Jadi apabila makmum melihat imam tidak tasyahud awal dan imamnya sudah berdiri tegak, ya sudah saja, selesai, berdiri saja, nanti di akhir kalau ingat sujud sahwi. Nah, itu kiranya pembahasan kerohanian kita pada kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, menjadi bekal kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tentu saja banyak kekurangan, kealfaan. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalitina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa jami'al muslimin. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'arina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.